Oke, kita sapa. Selamat datang kembali di obrolan santai. Konsepnya ini kan Ya, obrolan obras. santai. Obrolan obrolan santet. Ya. Tapi meskipun ini obrolan santai karena berhubung ada permintaan netizen ya Ya, di Instagram kita. Oh ya, berhubung ada permintaan di Instagram kita untuk membuat Q&A yang lebih serius. Apa Instagramnya? Instagramnya nanti kita lampirkan di video Oke. ya. Nanti muncul. Jadi beberapa hari yang lalu ada yang bilang, Kak, Bang, ini Kak Bang, Ya, Kak Bang. Mamang. Oh, ya. Bang, bikin Q&A dong untuk netizen. Ya. So makanya 2 hari yang lalu kita pasang buka apa sih namanya? Buka sesi tanya jawab di Instagram dan kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan ternyata sangat banyak pertanyaan yang masuk Dan dan kita saring. kita pilih beberapa, tim kreatif Ya. sudah memilih beberapa pertanyaan yang malam ini akan kita jawab. So don't skip the video, jangan sampai Anda salah paham karena pertanyaannya lumayan sangat menguras otak untuk dijawab. Ya. Oke, jadi kita perkenalkan dulu dong. Di sebelah kanan saya ada Itu ekonomi. dokter Wibu apa dia? Oh iya, Dokter Wibu ya. Anu WNI tuh WNI. Ya. Eko Dokter Wibu. Wibu Nusantara Indonesia. Sementara Indonesia. KTP. Oke. KTP guys. Oke. WNI. Dan ada Arlin yang mukanya hampir ketutup sama laptop ya. Ya. Arlin. Saya Jehop. Jehop, what is Jehop? Ya, Just Hopeless. Oke. Puskas. Oh, saya bukan. Ini bukan Nusas. Agamawan. Bukan. Kita tidak boleh bahas Ya. Kita saraya, suku, budaya dan ras itu Oh sekarang kemana karakter tadi malam? Oh, karakter saya ini malam adalah tidak jelas ya. Padonya. Ya, pengaji. Parronda apa? Parronda. Jadi pembahasan pada hari ini saya mau bilang serius, tidak boleh serius karena kita obras. ya. Ya. Obrol santuy. Tapi temanya serius. Temanya serius, tapi intinya kita akan menjawab banyak pertanyaan yang berbeda-beda. Anda jangan terlalu banyak bergerak. Ya. Bahaya gempa bumi. Gaya. Karena ini obrolan santai. tapi serius. Tapi serius. Ya. Jadi Gaya. pokoknya Q&A ya Oke. di obras. Obrolan santai. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama. Nanti pertanyaannya kita munculkan di layar ya. Oke. Bang, iya satu. Bang, bagaimana pendapatnya tentang pendidikan seks akankah diberlakukan di Pinrang? Wes. Pendidikan seks akan diberlakukan di Pinrang. Bentar sebelumnya. Oke. Ibu-ibu sama bapak-bapak pikir apa nanti ini? Masa anak-anak dikasih ajar? Sebetulnya tidak belajar orang. Tidak ada pembelajaran karena anak-anak itu biar tidak belajar juga sudah tahu itu. Iya, tapi yang cewek perlu dong belajar. Kalau cowok kan dari Tidak perlu. Yang harus dilakukan itu cuma mendownload aplikasinya. Woi. Kita luruskan dulu, Bro. Cuman saya bayangkan begini, kalau betul-betul sex education itu ada di Pinrang, di rosternya, di jadwal nanti IPA, IPS, sejarah, seks. Tidak. Saya mau, kita Ada lab khususnya. ya, Bas. Tunggu dulu, kita luruskan dulu opininya. Kita luruskan opini dulu ya. Kita luruskan opini. Kalau menurut saya, thank you ini yang sudah bertanya. Oh, namanya ini kita nggak usah sebut ya. Ya, kita sensor. Atas nama privasi. Jadi menurut saya, nggak tahu menurut 2 orang di kiri kanan saya. Kalau saya sih sex education it doesn't mean boys. Itu bukan berarti Anda diajar untuk nge-seks bebas. Tapi ya serius dulu nih. Tapi sex education menurut saya itu lebih ke how to avoid this free sex itself. Jadi
menurut saya sih sex education itu adalah sebuah pengajaran untuk lebih menghindarkan kita terhadap seks bebas. Dan secara lingkup yang lebih kecil ada pelajaran biologi yang membahas tentang reproduksi, which is biologi yang membahas tentang reproduksi itu ya termasuk ya I think itu sudah termasuk sex education. Ketika you pulang ke rumah diajar untuk waktu kecil diajar untuk cebok, diajar untuk bersih-bersih. I think it's kind of sex education. Cuman maybe kalau tadi dasarnya pemikiran mereka sex education itu adalah yang bla 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 bla, saya juga tidak setuju. yes. Tapi kalau tujuan sex education itu adalah lebih ke memberikan edukasi, pemahaman terhadap bahaya seks, tentang organ reproduksi. Pembinaan. Ya, pembinaan, bukan pembiasaan ya. Bedakan itu. Pembiasaan dengan ini. Tapi kalau di cowok kan udah nggak perlu bicara soal seksnya sih. No. Kalau Enggak, bukan. Dari SD kita sudah tahu. Jadi itu sebetulnya hidayah. no. Hidayah Pak. Mereka berdua Didapat ini- dari mimpi, didapat dari mimpi, hidayah tuh. Oh, saya kalah. Menyerah. Tidak. Serius ya. Jadi kalau saya sih pribadi sex education itu maybe itu baik untuk dilaksanakan, tapi konteksnya secara konteksnya dia lebih ke pendidikannya apa ya? Gimana caranya? Ini agak susah sih, ini yang bertanya ini bangsat ini yang bertanya. Kalau saya sih lebih ke ini bukan masalah praktek. Bukan masalah hubungannya, tapi pendidikannya. Karena Kayak harus sama kue. harus menjaga kebersihan diri, Iya. bahaya seks bebas, HIV. ya tentang HIV. I think itu sudah termasuk dari sex education. Kayaknya pertanyaan pertama ini terlalu banyak sensor ya. Harus merawat. Pasti yang nggak mengerti mah tuh kemakaran harus dirawat. Ah, Bayar ya. Mike begini aja ya. Oke, kita pertanyaan kedua. Jadi sorry ya untuk yang bertanya tentang sex education. nanti kita buat video Ya, khusus dua teman saya yang di kiri kanan ini terlalu barbar untuk membahas itu. Kekurangan player sebetulnya. Tapi namun sebetulnya ini kan nih. Oke, kita ke pertanyaan kedua tentang Bang. Oh, ini orang dari mana sih? Kenapa panggil kita Bang ya? Ya, ini latih Rosat. Angka satu. Oh iya. Bang, Sat. mau tanya. Iya, silakan bertanya. Kita itu pro LGBT atau tidak, Us? Oke. Pro, mau dikatakan pro atau Dengar tidak? Oke, LGBT ada. kita penyamaan persepsi dulu. Pro player kan? Bukan, pro itu pro kontra, setuju atau tidak. iya. Jadi pertanyaan ini lebih ke setuju tidak kita dengan adanya LGBT. Iya. Lesbi, gay, biseksual, transgender ya. Setuju atau tidak? Saya tidak bisa menjawab dulu ya. Eko setuju atau tidak kalau itu ada? Yuri, Yaoi, Setuju. Setuju kan? Arlin? setuju dong saya. Setuju. Kami semua setuju. Setuju Kami ya? setuju dengan hal itu. Saya setujunya bukan masa apa ya? Tunggu kau, setuju apa kau? Dari saya. Hmm. Oke. Kalau saya setuju karena ini adalah sebuah kebebasan untuk mereka berekspresi dalam eksistensi di dunia ini as a human being. So I'm starting to be English right now. Jadi nggak ada masalah gitu kan. Mau lesbi ke, gay ke atau apa ke, ya selama mereka masih mencerminkan Manusia. kemanusiaan gitu kan. Kenapa enggak? Oke, tapi dalam konteks bahwa kita tidak membahas agama, bro. Ya, Kita tidak bahas agama ya. Kok bagaimana pendapatmu Eko? Setuju, itu tadi setuju toh. Karena? Karena bukannya juga saya yang melakukan itu. Orang lain yang melakukan mereka tuh orang lain yang melakukan. Biarkan dia yang melakukan. Dia tuh yang susah kalaku dia tidak naganggu juga hidupku tuh. Biarkan kita hidup dengan tenang, biarkan mereka hidup dengan bahagia tuh. Padahal tidak salah juga sebetulnya kalau mereka sama-sama suka juga tuh. Ya, laki sama laki suka, perempuan sama perempuan suka itu. Jadi dia kena salah.
Oke. Itu yang salah kalau suka ada orang suka urusannya orang ya. Salah bro. Iya, iya, benar. Ibu-ibu. Ibu, kalau pengantin jangan magosip lagi ya. Oke. Di dapuran. Kita kembali ke LGBT. Oh, menurut saya. Oke. Bukan berarti saya pro LGBT bahwa saya mendukung semata-mata mendukung mereka, enggak ya. Tidak. Dan konteks bahwa saya tidak bicara tentang agama, tapi ini lebih ke freedomly, lebih ke kebebasan, lebih ke human right, human being. First of all, LGBT it's not kind of illness, it's not kind of virus that make me infected to the other people, right? Yes, it Jadi is. LGBT itu kan bukan sebuah virus yang bisa menyebar ke orang lain. Which is LGBT itu adalah sebuah apa ya? Kelainan seks, kelainan orientasi seks. Sehingga menurut saya, I think selama itu tidak mengganggu kehidupan saya, fine-fine aja. Toh menurut saya contoh nih, ada yang contoh. Saya suka sama laki-laki. What? Contoh nah. Contoh. Contoh guys. Yang jadi masalah adalah kalau saya dilarang, loh, di mana kebebasan saya untuk mengekspresikan rasa suka saya. Lagian kira-kira Lin, kalau saya suka sama Eko dan Eko suka sama saya, ruginya di kamu mana? Enggak ada. Ya makanya contoh. Nggak ada. Jadi Ya untung saya dijauhi. Jadi yang jadi masalah sebenarnya adalah penerimaan kita terhadap mereka. Kalau saya sih fine aja, dan jujur saya punya banyak teman yang lesbi, banyak yang gay, dan kita tidak pernah ada masalah. Intinya hak mereka lah, bodoh amat dengan kehidupan mereka. Selama mereka tidak mengganggu saya sah-sah aja. Tapi bukan berarti saya mendukung dong. Karena jangan sampai saya mendukung tiba-tiba, oh kita boykot Sul, hapus channelnya, enggak ya. Kalau masalah dari segi sosial sih ya tetap risih sih tidak. Mungkin pro-nya adalah lebih ke saya tidak risih. Risih atau tidak? Tidak lah. Risih atau tidak? Aisyah. Terganggu atau tidak? Itu karena kita itu memang sudah sekolah jadi kita itu mendapat pembelajaran di sekolah toleransi itu angka toleransi di dunia ini. Bahkan mungkin ada orang tidak tahu dibilang toleransi. Di dunia ini tuh ada istilah toleransi, ada itu mungkin mau tahu aja tapi mengabaikannya. Padahal itu adalah sesuatu yang penting untuk menjalani kehidupan ini berbangsa dan bernegara. Pertama kalinya Eko serius untuk bicara ya. Jadi sekali lagi bukan karena di sekitar Anda ada LGBT, ada yang lesbi, ada gay, tiba-tiba Anda takut itu tertular, no. Tidak. Ada yang bilang, tapi tiba-tiba karena dia dekat sama saya juga berubah, berarti bukan masalah itu tersebar atau tidak, memang punya cikal bakal dari lahir. Tidak, kamu juga tidak punya filter. Iya, Anda tidak punya itu filter dia. itu. Itu betul sekali. Jadi, you mau berteman dengan preman, tapi karena memang filter Anda kuat, ya Anda tidak akan menjadi preman dong. Iya, boh, pada ya. Sembarang londrang. Anda mendekat dengan api tanpa pengaman, Anda akan terbakar. Tapi kalau Anda pakai baju anti api, Anda Ini aman. bebas terobos. Anda bebas terobos. Anjing. Ya, Anda kehujanan tapi pakai jas hujan Anda tidak basah. Jadi maybe betul ya kata Eko ya, filternya sih. Jadi konklusinya adalah secara general kita sih tidak setuju dari segi agama dan dari segi hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi dari segi diri kita masing-masing sih saya sih fine aja. Kalau mereka show up their self, they explain their self that I'm part of the LGBT. Eko, kamu ngapain Eko? Ya. Dan juga tuh sebenarnya kalau orang pasti bilang risih dong kalau nanti ntar lagi di tempat umum terus LGBTQ ini lagi mesra-mesraan. Hey bangsat. Pertama, risih nggak sih kalau ada orang pacaran dekat lu nih, tempat rame, risih nggak sih? Ya, logikanya kayak gitu. Oh iya. Maksudnya adalah bahkan ketika itu dengan normal couple, perempuan laki-laki, kita akan tetap risih. Kita risih. Oh iya. Pemegang rekor jomblo terlama tuh bau. Dia tidak bisa bayangkan betapa lamunya ini. Jadi oke, ya yang ini Pak sering saya dengar ada yang bilang bahwa bahaya dong nanti kalau dia ciuman di depan kita, goblok bangsa. Bahkan kalau yang normal aja kalian risih, apalagi saya juga risih, pasti risih loh. Atau jangan-jangan tuh mereka juga pasti jaga image. Enggak mungkin juga tuh
biar kapan kucing pacaran Sensi risih juga mereka. sensi juga. Bayar, Wak, sebetulnya. Cewek, cowok, Oke, mesra-mesra. kita jangan terlalu panjang. Intinya dari segi agama dan hukum berlaku Indonesia kita tidak menerima sama sekali. Tapi dari segi diri kita masing-masing saya sih fine-fine aja. Kita fine-fine aja. Fine-fine aja ya. Selama itu masih Tidak mengganggu kita. Tidak mengganggu kita dan tidak mengganggu ketentraman masyarakat. Betul sekolah. Oke. Next. Lucu pertanyaan ketiganya, Bro. Oke, yang bertanya ini adalah calon-calon kerja di rumah. Ya, ini cewek ya, cewek yang bertanya. Cewek lagi. Oke. Pertanyaannya adalah dari sekolah kalau misal sekolah online dipatenkan gimana sih, Bang? Sekolah online dipatenkan. Eko sebagai orang yang fresh graduate. Jadi sekarang kan kita ada lagi di musim apa sih? Lagi ada di era pandemi corona, which is karena era ini, so that's why diberlakukan sistem pendidikan sekolah online. Sekolah online. Daring ya, daring. Ada yang bertanya, bagaimana kalau sekolah online dipatenkan saja? Eko Dari Eko. kalau selamanya Enggak, sekolah online dipatenkan Eko. Menurutku sini dekat Om. oke. Untuk untuk saya kan tidak masalah sih karena tidak sekolah mah. Masalahnya itu yang baru mau mendaftar. Iya. Kita laginya dulu hari Minggu kan satu kali libur dulu cuma hari Minggu. Itu hari Minggu itu susah kalangnya. Tentu kejiwaan itu terganggu kejiwaan. Karena Tidak tahu apa mau dibikin begitu. ya. Apalagi Berarti Eko berharap kuliah 7 kali dalam 1 minggu. Tidak ada libur ya? Dulu waktunya sekolah. Oh, ya. Tapi kalau kuliah beda lagi. Meja kuliah. Ada sensor Rero. Kalau kan sekolah itu apalagi SMA kata di anime itu, anime. Masa SMA adalah masa yang berwarna-warni, toh. Jadi intinya kembali ke pertanyaan. Ya. Belum terjawab. Oh, dia Eko. pengantarnya Oh, tadi. terlalu Ya, panjang. oke, pengantar. Singkat. Setuju atau Atau tidak? tidak? Sekolah online itu dipatenkan. Tidak. Ya. Karena Karena akan sangat membosankan akan sangat membosankan. dunia pendidikan itu. Iya. Arlin, Tidak sama sekali. alasan. Sekolah secara langsung aja hadir, murid-muridnya bisa cetek. Hmm. Apalagi sekolah online, cuy. Bayangkan. Pintarnya tuh tergantung jaringan. Bayangin aja dulu. Atau juga ada juga yang pura-pura lag. Ya. Pura-pura Lah, bayangin yang pintar cuman jaringannya yang lancar. Kalau jaringannya nge-lag, ilmunya juga nge-lag. Baru. Yang sekolah langsung aja cetek cuy, apalagi yang online. Oke, itu ya. Itu secara teknis ya. Kalau saya sih bro kan kebetulan saya bapak guru. Oh iya, Bapak Guru. Anda harus hormat sama ya. Kalau saya sih melihat dari sistem ini satu saya tidak setuju karena pertama sistem internet di Indonesia Kedalaman aja masih nge-lag. kita jangan bahas Indonesia, untuk Pinrang itu masih banyak yang belum terbagi rata. Ada beberapa daerah yang bahkan belum menyentuh sama sekali yang namanya jaringan. Jangankan jaringan, listrik saja itu belum. PLN Masih lempar batu loh. bukan salahnya PLN. Bukan. Memang listrik belum masuk. Iya. Itu yang pertama, bahwa sarana dan prasarana yang belum komplit, sehingga saya tidak setuju kalau itu mau dipatenkan di Pinrang ya. Kemudian yang kedua, akan ada interaksi yang hilang, interaksi sosial antara siswa, antara sosialnya guru dan murid dan murid, tidak akan terjadi kisah kasih di sekolah, tidak ada kejadian beli di kantin, bayar 1 ambil 3. Oke. Jadi banyak yang hilang. Menjadi sejarah nanti itu ku gendong tas merahku tuh. Iya. Sejarah itu apa itu tas? Langganan tas merahku. Bagaimana dengan yang sekolah kejuruan prakteknya? Iya. Bayangkan otomotif harus punya mobil loh untuk Punya mobil praktek. sendiri. Tidak ada uang lab.
Tidak ada uang fotokopi, uang fotokopi. Mana sih? Tidak. Ayolah. Skip. Tapi thank you yang sudah bertanya. Thank you ya. Oke. Oke, masih dengan pertanyaan cewek. Oh, Bang. Kenapa semua bangnya, Bang, cewek harus pintar masak kalau sudah nikah? Tergantung mau rumah tangga atau bikin rumah makan. Rumah Padang. Tergantung. Oke, Eko, kira-kira Eko, kalau kau nanti menikah ya, harus gak pintar istrimu memasak atau tidak? Oh, untuk saya Iya. biar tidak. Alasan. Alasannya apa? Karena bisa dia masak. Oh. Seandainya Eko tidak bisa masak, kira-kira Tidak bisa masak. keberatan gitu. Eko keberatan tidak kalau istrinya tidak bisa masak? Tidak juga. Tidak. Karena banyak juga makanan-makanan yang Sekarang kan instan. iya, yang instan tuh. Misalnya kayak bisa, seperti intermi bisa langsung dimakan biar tidak dimasak tuh intermi. Hidup Anda terlalu instan. Ya, ini naluri anak kos. Arlin, Saya setuju dan tidak setuju. setujunya? Setuju karena saya sudah bisa masak. Tidak setujunya? Tidak setujunya adalah kalau cewek ini tidak mau belajar. Tapi tetap harus belajar. Belum pintar, belum tentu tidak bisa. Betul. Makanya kita sebagai suami, calon suami, bukan suami, tapi calon suami harus bisa siap untuk mengayomi istri kita yang masih kurang ilmunya dalam dapur. Dan Kasur juga begitu. jangan itu, jangan dulu. Pertanyaannya tentang dapur. Dan celakanya pertanyaan ini ditujukan kepada kita bertiga yang which is belum ada yang nikah, bro. You serious? Oh, Oke. tapi ini sih menurut opini kita ya. Kalau menurut opini saya sih sah-sah aja. Kalau mereka mau pintar masak atau tidak, it's not the problem karena rumah tangga itu bukan tentang makan. Ya, serius. Oh, mau kamu menikah hanya untuk makan deh tanya tuh. Iya, mending kita ke rumah Iya, makan Pak. Padang atau Padang. ke Cafe Spirit. Dos. Promosi dong. Banyak lapak di sana ya. Oke. Boleh makan-makan, minum-minum. Oke. Menurut saya sih fine-fine aja, tidak ada masalah karena apa ya? Zaman sekarang kan ada Google, ada YouTube. Iya sih. Itu Nggak yang perlu pakai yang buku viral buku kemarin saja yang tidak pintar goreng telur dengan tidak pintar masak Indomie. lagi. Fine-fine aja tuh keluarganya. Iya. Iya, dia berjaga. Jadi Kalian yang sensi ini kenapa? ini yang bertanya sih tujuannya, oh kayaknya dia mau dibela deh. Ade yang bertanya ini ade ya, berapa tahun umurnya itu? Karya dari fotonya sih dia unyu. Barangnya aja kapan di? Dulu kapan mendapat pembelaan dari orang-orang seperti kita tuh. Oh, Kalau saya sih- dari pikiran Maaf, kami tidak mendukung Anda. Enggak, cewek harus pintar masak ya enggak. 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 Tapi harus Tidak belajar. harus, tapi harus belajar Harus ya. belajar. Menurut kita. Karena kenapa? Semua manusia harus pintar masak sekalipun itu instan. Oke, kita next. Pemerkosaan siapa yang salah? Wis, tanpa aba-aba, tidak ada yang lain kan. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang langsung. Pemerkosaan siapa yang salah? Wis. Bukan begini Pemerkosaan begini. siapa yang salah? Foto profilnya anime. Karakternya ini yang dari apa? Demon Slayer. Apa tuh? Yang cewek yang loli siapa? Ano? Nezuko. Apa? Nezuko. Kasin Koji. beda server. Oh, Nezuko. Anda pedofil ya? Pemerkosaan siapa Siapa yang yang salah? Ternyata penonton kita salah. Refleks kapan ini? Yang bertanya semuanya miringnya. Karena memang konten kita mengarah ke sana. Oke, pemerkosaan siapa yang salah? Kasul. Kalau saya sih apapun kasusnya ya. Pemerkosaan kan dipaksa. Kecuali jangan bilang bagaimana kalau perempuannya mau, berarti itu bukan pemerkosaan. Ya, itu adalah mau sama mau. Iya, sama mau. Apapun kasusnya, apapun jalan ceritanya, pemerkosaan yang salah adalah laki-laki. Laki. Tetap bukan. Kok bagaimana? Menurutku dia gak salah. Loh, oke, kamu yang beda pada Tapi seandainya harus ada yang disalahkan, perempuan ku salahkan saya. alasan. Patriarki sekali Anda. Kita berseberangan. Patriarki sekali Anda. Jelaskan ke Maksudku tidak ada pemirsa. yang salah tuh karena ya pemerkosaan itu bagus Ci. bagus Ci, ntar juga. Kode nuklir. Eh, kalau menurut itu perempuan yang kalau memang harus bilang harus mereka nggak ada yang menyalahkan dalam konten ini harus ada yang menyalahkan tuh dipaksa mereka menyalahkan sesuatu jadi harus mereka menyalahkan perempuan ku salahkan Karena
tidak pintar jaga dirinya, bawa dirinya ke arah yang lebih baik tuh. Wah, arah yang lebih baik. Oke. Kalau kita tidak. Sebelumnya, Eko silakan merapat sedikit karena Anda terlalu terpotong oleh kamera. Kalau saya pribadi yang salah tetap laki-laki. Mau perempuannya pakai celana pendek atau celana panjang, mau tertutup atau terbuka, tetap laki-laki. Tadi Eko bilang apa? Perempuan tidak bisa jaga dirinya. Halo. Kasus pemerkosaan ternyata bukan tentang pakaian seksi. Ada orang yang pakai jilbab besar, yang pakai tertutup semua. Masuk tadi tidak bisa jaga diri, bawa dirinya itu keluar nih. Loh, Kalau tidak mau di rumah saja. berarti Anda tidak pernah nonton berita. Ada orang sementara di rumahnya tinggal, tiba-tiba ada orang lewat masih di rumahnya. Di situ lagi. Sepertinya saya tahu referensi kejadian ini. Sinetronnya. Los Angeles. Kalau di rumah lagi sementara di rumah diperkosa kan tadi harus lagi pakai pikirannya, saya harus menjaga diri saya biarpun di rumah, biarpun di rumah harus yakin. Berarti tetap laki-laki yang salah dong. Siapa yang datang? Laki-laki. Jadi laki-laki yang salah dong. Jo. Kenapa? Sebentar guys. Oke. Eko mau pipis ya. Menurut saya sih tetap laki-lakinya yang salah, karena mau kejadiannya apapun ya laki-laki yang salah. Kalau laki-laki bisa jaga diri untuk tidak mengganggu perempuan, seberapapun perannya perempuan untuk menjaga diri, kalau laki-laki yang tidak bisa menjaga mental untuk tidak tergoda, berarti itu akan terjadi. Atau yang kedua, seberapapun seksinya perempuan, seberapapun ketidakbiasaan seorang perempuan untuk menjaga diri, tapi kalau laki-lakinya bisa jaga diri, tidak akan terjadi. Bagaimana menurut Anda? Ya, biasa kan kalau ada kasus pemerkosaan orang bilang wajar itu diperkosa karena memang dia pakainya seksi. Halo. Tidak ada yang wajar. Halo. Semuanya tidak ada yang wajar, tidak ada yang bisa diterima. No toleransi. Perkosa dia kata wajar koro. Iya, karena memang salahnya laki-laki lah. Salahnya laki-laki, nggak mungkin salah laki-laki. Iya, kalau tiba-tiba kita jalan-jalan ke pasar, ada yang pakaian seksi, ada yang pakai bikini jalan-jalan. Iya, laki-laki yang harus menahan diri dong. Ingat, jangan membuat aja, jangan rakus. Jangan membuat aja, jangan rakus. Solo playa saja. Aduh, Eko, kenapa pertanyaannya seperti ini semua ya? Kita ke pertanyaan selanjutnya.